Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal coba jadi arsitek sebentar. Kita akan bongkar sama-sama fondasi dari setiap kalimat dalam bahasa Arab. Yap, kita akan lihat 3 bahan bangunan utamanya, isim, fiil, dan huruf. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih Anda kepikiran apa yang bikin sekumpulan kata dalam bahasa Arab itu jadi satu kalimat utuh yang punya makna? Apa ya rahasianya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas rahasia itu, lapis demi lapis. Oke, sebelum kita membangun sesuatu, setiap arsitek itu kan pasti butuh yang namanya cetak biru. Nah, dalam tata bahasa Arab, cetak biru untuk sebuah kalimat yang sempurna itu disebut kalam. Inilah standar yang harus kita penuhi. Jadi, apa aja syaratnya? Pertama, harus lafat. Artinya, harus berupa ucapan yang ada suaranya ya, bukan sekedar isyarat. Kedua, murakab. Jadi, harus tersusun dari minimal 2 kata. Satu kata doang, belum bisa disebut kalimat sempurna. Ketiga, nah ini penting banget, harus mufid. Maksudnya, kalimatnya itu harus tuntas, gak gantung bikin orang paham. Terakhir, wadlah yang artinya diucapkan dengan sengaja, bukan karena latah atau pas lagi ngigau. Keempat inilah cetak biru kita. Oke, cetak birunya udah di tangan kita. Sekarang layaknya membangun rumah, kita butuh bahan-bahannya. Dan ternyata, dalam bahasa Arab, bahan dasar untuk membangun kalimat itu cuma ada 3 jenis. Dan inilah 3 bahan bangunan itu, isim, fiil, dan huruf. Kalau kita paham ketiganya, ini jadi kunci buat merangkai kalimat apapun. Anggap aja isim itu batu batanya, fiil itu aktivitas pekerjanya, dan huruf itu semennya. Nah, biar lebih gampang, kita pakai analogi nih. Coba bayangkan ya, isim itu seperti batu bata dan semua perabotan di dalam rumah. Benda-benda yang kelihatan. Terus, fiil itu adalah semua aktivitas dan tenaga di dalamnya, yang bikin rumah itu hidup. Dan huruf, wah ini semennya, perekat yang menyatukan semuanya. Yuk kita lihat satu persatu. Kita mulai dari yang paling fundamental ya, batu bata dan perabotannya. Kita akan letakkan fondasi kalimat kita dengan kenalan lebih dalam sama yang namanya isim atau gampangnya kata benda. Jadi, secara definisi, isim itu adalah sebuah kata yang punya makna sendiri. Tapi, nah ini kuncinya, maknanya itu nggak terikat sama waktu. Contohnya kata meja atau nama orang Zaid. Maknanya jelas kan? Tapi kita nggak tahu itu kejadiannya kapan, dulu, sekarang, atau di masa depan. Kalau kita balik lagi ke analogi rumah tadi, isim itu ya semua benda yang ada di dalamnya. Meja, kursi, orang, tempat, semuanya ada, nyata, mengisi ruangan. Tapi mereka itu statis, nggak bergerak oleh waktu. Mereka adalah apanya dalam sebuah kalimat. Terus gimana cara kita ngenalin isim di dalam kalimat? Gampang, anggap aja dia punya KTP sendiri. Kalau ada kata yang akhirannya tanwin, atau diawali alif lam, atau sebelumnya ada kata depan kayak dari, ke, di, atau bahkan huruf sumpah, wah Anda bisa hampir 100% yakin itu adalah isim. Ini penanda yang jelas banget. Sekarang kita coba lihat pembeda utamanya. Ini dia yang paling mendasar antara isim dan bahan bangunan kita yang kedua, yaitu fiil. Dua-duanya sih sama-sama punya makna sendiri. Bedanya cuma satu, yang satu statis, beku dalam waktu, sementara yang satunya lagi justru hidup karena ada unsur waktu. Waktu, inilah kata kuncinya. Nah, kalau tadi isim itu perabotan yang diam, maka fiil inilah yang jadi listrik dan semua aktivitas yang bikin rumah itu jadi hidup. Fiil yang bikin kalimat kita bergerak dan punya alur cerita. Yuk kita kenalan sama fiil atau kata kerja. Coba lihat definisinya, mirip banget kan sama isim? Kata yang menunjukkan makna mandiri, tapi disertai dengan keterangan waktu. Nah, ini dia bedanya. Kata menulis misalnya, itu kan sebuah makna. Tapi dalam bahasa Arab, kata itu juga sekaligus ngasih tahu kita, kegiatan menulisnya itu sudah selesai, sedang berlangsung, atau baru akan dilakukan. Jadi, fiil itu adalah semua aksi di dalam rumah kalimat kita. Seseorang sedang makan, telah pergi, atau akan tidur. Fiil ini menjawab pertanyaan sedang apa dan kapan. Tanpa fiil, kalimat kita ya cuma jadi pajangan benda-benda mati. Sama kayak isim, fiil juga punya tanda pengenal khasnya. Anggap aja ini tombol play-nya. Kalau Anda lihat ada kata seperti kod, sa, atau saufa di depan sebuah kata, itu sinyal kuat kalau sebuah aksi akan dimulai. Kata-kata ini jadi penanda pasti bahwa yang mengikutinya adalah sebuah fiil.
Oke, kita udah punya batu bata, yaitu isim. Kita juga udah punya aktivitasnya, yaitu fiil. Tapi gimana caranya menyatukan keduanya jadi bangunan yang kokoh? Nah, disinilah peran semen. Mari kita kenali bahan bangunan kita yang terakhir, huruf. Nah, ini yang bikin huruf jadi unik banget. Kalau dia sendirian, dia itu nggak punya makna apa-apa. Coba aja pikirin kata di, dari, atau ke. Nggak ada artinya kan kalau cuma sendirian? Maknanya baru muncul pas dia nyambungin isim dengan isim, atau isim dengan fiil. Dia ini si penghubung. Jadi gimana cara kita mengenali huruf? Nah, ini bagian terbaiknya. Tandanya adalah justru karena dia nggak punya tanda. Jadi kalau ada kata yang nggak cocok sama ciri-ciri isim dan nggak cocok juga sama ciri-ciri fiil, ya sudah pasti dia itu huruf. Sederhana, tapi jenius kan? Oke, semua bahan bangunan sudah kita kumpulkan. Batu bata, aktivitas, dan juga semennya. Sekarang, waktunya kita lihat gimana semua ini bergabung dan membentuk sebuah kalimat yang kokoh dan penuh makna. Dan inilah hasilnya. Coba lihat kalimat ini. Qad qama Zaidun. Sekarang kita bisa membedahnya dengan mudah. Qad itu huruf, penanda untuk penekanan. Koma telah berdiri, itu fiil, sebuah aksi yang terjadi di masa lalu. Dan Zaidun adalah isim, orang yang melakukan aksinya. Ketiga bahan bangunan ini bekerja sama dengan sempurna untuk menciptakan satu makna yang utuh. Ini contoh yang pas banget. Jadi, kita udah lihat cetak birunya, dan kita juga udah kenalan sama 3 bahan bangunan dasarnya. Ternyata rahasia di balik kalimat yang bermakna adalah sebuah sistem yang sangat logis dan terstruktur. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan bekal ini, apakah Anda sekarang bisa mulai melihat kalimat-kalimat Arab, lalu menjadi arsitek untuk membongkar atau bahkan membangunnya sendiri?